wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pati dengan fasilitator Ibu Dina Marta dan pengajar praktik Bapak Ahmad Fauji dengan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam switching akademik terdiri dari coach, coaching, dan pengamat. Bersama saya, Nila Sukuri dari SD Negeri 1. Saya Retno Rahina Tias dari SD Negeri Pelosok Malang 2. Saya Ibu Sulistyawati dari SDN Sambirejo 01. Saya Rita Kumala Dewi dari SD Negeri Garapan 01. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Retno. Selamat siang Bu Kiki. Bu Retno, bagaimana kabar Bu Retno hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat, Bu. Bu Retno, sesuai dengan yang telah kita jadwalkan, bahwasanya hari ini saya akan melakukan supervisi pada kegiatan kucing yang akan Bu Retno lakukan. Ya, Nggih Bu. sebelum Bu Retno melakukan kegiatan kucing, maka ada hal-hal yang harus perlu kita diskusikan terlebih dahulu ya Bu ya. Pertama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian kegiatan kucing yang akan kita lakukan hari ini. Nah, hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah kegiatan kucing sudah sesuai dengan percakapan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing, serta bagaimana kucing merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip kucing ya, yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira pada kegiatan kucing ini, kompetensi apa yang ingin Bu Retno kembangkan pada kucing kali ini? Nggih Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Lalu kompetensi mana yang ingin Bu Retno kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, indikator keberhasilan apa yang menjadi gambaran Ibu pada proses kucing kali ini? Untuk gambaran ketercapaian coaching itu bila mana coaching mampu mengidentifikasi masalahnya secara runtut, kemudian coaching mampu menemukan secara mandiri atas solusi permasalahannya, serta dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, demikian dulu ya Bu untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Jadi silahkan Bu Retno dapat melakukan proses kucing terhadap kucing. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, semoga proses kucing nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Retno. Oke, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rintan. Waalaikumsalam Bu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat. Jenengan pripun Bu? Ya, alhamdulillah sehat juga. Apakah hari ini kita bisa ngobrol sebentar, Bu? Boleh, monggo silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rintan sudah meluangkan waktunya. Nggih, justru saya yang berterima kasih kepada Bu Retno karena sudah mengajak saya untuk berdiskusi. Kebetulan, Bu, saya ini sedang ada masalah, terutama di pembelajaran matematika, Bu.
Oh, begitu ya, Bu. Wah, kebetulan sekali ya, Bu. Kira-kira kita mau diskusi apa ini, Bu? Apa yang Bu Rintan harapkan dalam diskusi kita hari ini? Ya begini nggih, Bu, yang saya harapkan itu saya bisa meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran matematika dan semua siswa bisa mengikuti pembelajaran di kelas saya dengan baik, begitu, Bu. Oh, begitu, Bu. Memang permasalahannya apa, Bu? Jadi begini nggih Bu Retno, masalah saya itu akhir-akhir ini di kelas saya itu ada seorang murid yang bernama Dimas. Dia itu sering tidak masuk pada saat pembelajaran matematika nggih Bu. Pertama, waktu itu tidak masuk tanpa keterangan. Lalu saya bertanyalah kepada teman-teman yang di dekat rumahnya, yang rumahnya dekat dengan Dimas itu tadi. Katanya Dimas ini kurang enak badan. Terus di minggu berikutnya, Dimas ini tidak masuk lagi juga pada saat pelajaran matematika. Dan saya coba lagi bertanya pada teman-temannya, dan teman-temannya semuanya tidak tahu. Dan yang di minggu ini, Bu, tidak masuk lagi. Nah, Hmm, saya ini jadi bingung, Bu. Kok iya. akhirnya itu saya mencoba untuk telepon ibunya Dimas nggih, Bu nggih. Saya mencoba konfirmasi, bertanya kepada ibunya Dimas. Dan ternyata nggih, Bu nggih, ibunya Dimas ini juga tidak tahu kalau anaknya ini sering tidak masuk sekolah. Hmm. Setelah saya tanya, kenapa Bu kok bisa nggak tahu gitu? Ternyata ibunya ini sedang bekerja di luar negeri, jadi tidak bisa memantau Dimas ini secara langsung, begitu Bu. Oh, begitu. Berarti Mas Dimas ini tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika lagi ya berarti ya, Bu? Iya Bu, sudah 3 kali ini. Pantesan sejak tadi kok saya lihat dari luar ruangan, jenengan kok sibuk telepon. Sepertinya kok ada serius itu ngobrol sama siapa gitu loh, tak perhatikan dari tadi, Bu. Nah, nggih Bu, itu tadi. Saya itu mengobrol dengan ibunya Dimas dan mencoba menjelaskan jika Dimas itu setiap Selasa, tepatnya di hari itu, jika ada pelajaran matematika itu Dimas itu sudah 3 kali ini tidak masuk, begitu Bu. Oh, begitu, nggih nggih nggih. Apa Bu Rinta sudah mencoba bertanya kepada Mas Dimas itu, kenapa sudah, kok sering tidak masuk? Begitu loh. Sudah Bu, kemarin itu saya mencoba mengobrol dengan Dimas dan juga sempat bertanya sama Dimasnya itu tadi Bu. Mmm, lalu bagaimana jawabannya Mas Dimas itu, Bu? Dimas itu bilang ke saya ya Bu ya, jika dia Oke. itu tidak masuk itu karena dia tidak hafal perkalian. Kan materi kita Oh, itu sampai pada perkalian. Jadi Dimas itu oke. tidak masuk karena dia merasa takut dan merasa malu pada teman-temannya, takut diejek Bu karena tidak hafal perkalian, begitu Bu. Oh, berarti masalahnya itu ya, Bu, tidak hafal perkalian. Sama seperti murid Oke. saya kemarin juga pelajaran matematika nggak masuk, Bu, karena, takut kalau jam pelajaran matematika. Tapi kalau boleh saya tahu ya, Bu, eee, Mas Dimas hari ini tidak masuk lagi. J. Terus tadi izinnya apa, Bu? Ya, tidak ada keterangan, Bu. Jadi dia tidak ada izin, tidak ada keterangan apapun dari Dimas ataupun wali muridnya tidak ada. Terus jenengan, kasih tahu Mas Dimas bagaimana, Bu, kalau kok nggak tidak masuk lagi seperti itu, Bu? Nggih. Nah, pada saat kemarinnya itu setelah Dimas tidak masuk kan hari berikutnya Dimas masuk ya, Bu. Terus saya sudah Oke. coba berbincang dengan Dimas, saya coba Mhm. menjelaskan kepada Dimas, tidak apa-apa kalau tidak hafal perkalian itu dan jangan malu sama teman-teman, nggih. Karena kita semua ini saya bilang ke Dimas, nggih, kita semua ini sedang belajar. Jika kita itu giat belajarnya, maka kita lama-lama juga akan paham dan juga akan bisa gitu. Sudah saya coba jelaskan ke Dimas gitu, Bu. Mhm.
Apa nganu, Bu, apa mungkin ada permasalahan faktor yang lain, Bu, kalau Mas Dimas kok nggak masuk, Bu? Enggak, Bu. Saya kira itu motivasi dari keluarga itu kurang ya, Bu ya. Karena saya kemarin itu sempat bertanya kepada Dimas dan Dimas itu bercerita. Kan saya tanya, Dimas ini di rumah tinggal sama siapa? Begitu. Terus Dimas bilang, di rumah sama nenek, Bu. Nol. Terus saya kan gini tanya lagi loh, ibu sama bapak kemana kok Dimas di rumah sama nenek? Dimas Mmm, bilang ternyata itu ibunya itu sudah hampir 1 tahun ini bekerja di luar negeri dan ayahnya itu ternyata Bu itu sudah punya keluarga baru dan tinggal di luar kota begitu Bu. Jadi intinya mhm. itu seperti anak ini kurang perhatian begitulah Bu. Nggih nggih nggih. Oh, begitu, ya. Memang ya, Bu, selain alasan takut, mungkin juga malu, saya rasa faktor dari keluarga juga sangat berpengaruh, Bu, ya, karena tidak ada bapak, tidak ada ibu, itu kalau sama nenek itu biasanya kalau sama nenek kan memang, dibiarin begitu saja ya, Bu, kurang perhatiannya. Jadi anak itu ya, eee, tidak mau gimana ya, tidak menurut gitu loh, Bu, ya seenaknya sendiri. Nggih Bu, saya rasa juga seperti itu Bu. Oh, nggih nggih. Jadi, eee, saya bisa menyimpulkan berarti permasalahan gurindal ini berarti siswa tidak masuk sekolah sampai 3 kali ini selama berturut-turut berarti, eee, selain takut hafalan perkalian karena malu sama teman-temannya, berarti dia juga kurang, kasih sayang, dukungan dari keluarganya ya. Kasihan ya Bu, anak itu. Nggih, Bu, saya juga merasa seperti itu. Saya ini sedang mencari solusinya, makanya saya tadi terima kasih sekali kalau panjenengan kok kebetulan ngajak saya ngobrol gitu, Bu. Nggih, nggih nggih. Nggih, nah sekarang kan Bu Rintan sudah tahu permasalahannya, lalu kira-kira apa yang Bu Rintan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini nanti? Ya, kalau yang upaya yang sudah saya lakukan kemarin nggih, Bu, nggih, itu saya Iya. sudah berbicara dengan Dimas dan juga sudah berbicara dengan ibunya dan Ya. sepertinya itu bukan belum menjadi solusi terbaik gitu nggih, Bu, karena terbukti setelah saya bicara pun dan setelah saya menelpon orang tuanya pun itu Dimas tidak masuk lagi begitu, Bu. Oh, jadi berarti hasilnya masih tetap ya Bu, meskipun, anak diingatkan, diajak bicara, mungkin perlu motivasi Bu, diajak bicara dari hati ke hati. Selain itu kan, Bu Rintang kan sudah memberikan trik-trik menarik agar Mas Dimas mudah dalam menghafalkan karya. Ya memang kita harus mendekati lah Bu, namanya anak kurang kasih sayang, kita coba menggantikan kasih sayang kekurangan dari anak itu. Kita sebagai guru kan mencoba seperti itulah Bu, nggih. Iya, Bu, saya juga berpikirnya seperti itu. Saya akan berbicara lagi dengan Dimas dari hati ke hati dan juga saya akan memberikan trik-trik menarik, Bu, agar Dimas ini lebih tertarik untuk menghafalkan perkalian. Saya akan terus memberikan motivasi juga kepada Dimas dan berbicara dari ke hati supaya dia itu bisa terbuka dan termotivasi, nggih, Bu. Mungkin trik-triknya yang akan saya gunakan itu nggih, seperti menghafalkan perkalian tapi dengan dilakukan. Terus untuk yang agak lebih tingkat agak sulit nanti akan saya coba untuk mengajarkan ke Dimas itu dengan cara jarimatika, Bu. Mungkin Nah, dengan nggih. begitu Dimas bisa agak lebih bisa mengikuti tentang materi perkalian ini dan bisa menghafalkan, begitu, Bu. Nah, upaya Bu Rintan bagus sekali dengan metode yang lebih bervariasi dan menambahkan trik-trik. Saya rasa murid akan semangat dan mengikuti pelajaran. Coba mungkin Bu Rintan bisa coba dengan, bermain Bu, bisa menghafalkan perkalian dengan perkalian, suite atau apa, itu anak lebih lebih senang Bu, jadi cepat hafal perkaliannya. Nggih nggih nggih. Oh iya, Bu, saya juga akan, menambahkan motivasi anak belajar di rumah ini dengan dorongan orang tua.
Jadi saya itu nggih, baru merencanakan nggih, Bu, saya nggih, punya rencana itu nanti saya akan, berkomunikasi lagi dengan ibunya. Saya nggih, akan nggih, mencoba untuk mengatakan bahwa, saling berkomunikasi supaya ibunya Dimas ini tetap harus mengontrol Dimas lah meskipun jauh gitu, Bu. Saya nggih. selain itu juga saya itu berencana kalau akan berkunjung ke rumahnya Dimas untuk bertemu dengan neneknya, untuk, saling sharing gitulah, Bu, permasalahan Dimas ini, gitu, Bu. Ah, bagus sekali itu, Bu. Rencana itu sangat luar biasa. Semoga Bu Rintan dapat berjalan lancar dan Mas Dimas bisa kembali semangat untuk sekolah ya, Bu. Kasihan kalau tidak sekolah nanti ya. Amin. Saya juga berharap demikian, Bu. Semoga ini, Bu, rencana ini dapat berjalan lancar. Nah, selain, itu apa nanti Bu Rinten yang akan lakukan ke depannya? Saya ini berencana akan mencoba membuat jadwal tambahan khusus untuk Dimas ini nggih, Bu, nggih. Eee, Nggih. Walaupun sebentar gitu, misal hanya satu kali pertemuan itu 30 menit, jika saya lakukan misal seminggu 3 kali dengan rutin, saya harap itu Dimas bisa mudah untuk mempelajarinya, Bu, gitu. Oh iya, Bu Oh, Retno iya. nggih, saya terima kasih banyak loh nggih, Bu, sudah bisa berdiskusi dengan jenengan, bisa mengobrol-ngobrol santai dengan masalah yang saya hadapi ini dan, jenengan juga memberikan solusi-solusi yang luar biasa untuk saya. Saya terima kasih sekali. Oh, sama-sama Bu Rintan. Jadi kapan nih kira-kira Bu Rintan akan melaksanakan rencananya tadi? Insya Allah secepatnya, Bu, untuk rencana yang saya mau berkunjung ke rumah, Dimas tadi untuk bertemu neneknya itu, insya Allah besok pagi, Bu, karena kebetulan besok pagi itu saya jam pertama pelajaran olahraga. Jadi saya akan izin singkat untuk berkunjung ke rumah Dimas, begitu Bu, menemui neneknya. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, Bu, nanti kalau setelah diskusi ini mungkin, Bu Rintan komitmennya ke depannya apa nanti? Komitmen saya ke depannya yaitu Bu, diantaranya adalah saya akan berusaha melaksanakan ini pembelajaran dengan lebih menarik lagi nggih Bu nggih. Dan saya Nggih. juga akan menyiapkan berbagai media pembelajaran. Selain itu juga saya akan memperbanyak trik-trik lagi, Bu, agar anak ini lebih bersemangat dan merasa senang ketika pembelajaran ini berlangsung begitu. Oh, nggih, nggih. Wah, keren sekali Bu Rintan ini nggih. Semoga berhasil, Bu, semua rencananya dapat berjalan dengan lancar. Nggih, Bu. Terima kasih nggih, Bu. Sekali lagi saya ucapkan banyak sekali terima kasih karena eh, panjenengan sudah mau diajak sharing oleh saya. Nggih, nggih, Bu, sama-sama, sama-sama Bu Rintan. Kita Nggih. sama-sama sharing, kita sama-sama, berbagilah atau, bisa mengisi satu sama lain. Terima kasih, Bu. Nggih, Sama-sama, mari Bu. nggih, saya masuk ke kelas dulu nggih. Oh, nggih, Bu. Mari saya juga kebetulan ada kelas. Saya izin pamit Nggih. juga, Bu, mau ke kelas nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Retno. Nggih, selamat siang, Bu. Ah, bagaimana hasilnya tadi? Proses coachingnya berjalan dengan lancar, Bu Retno? Alhamdulillah, prosesnya tadi berjalan dengan lancar, Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang, Bu. Dan setelah melakukan observasi bersama Kuci tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Retno. Apakah Bu Retno berkenan? Nggih, Bu, monggo. Nah, makasih ya, Bu ya. Nah, eh, apa saja yang sudah Bu Retno dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nggih, selama coaching tadi saya sudah melakukan
sesuai dengan alur theta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan saya juga menggali kompetensi dengan coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, berarti tadi Bruno sudah berhasil ya Bu ya melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan apa yang saya amati tadi, ada beberapa catatan yaitu Bu Retno sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, Bu Retno juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan langkah-langkah yang harus dilakukan dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga sudah mendengar tanggapan Ibu Retno dengan coach bahwa Ibu sudah fokus pada kunci artinya Ibu Yola sudah ada present atau sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Bu Retno sudah juga menjadi pendengar yang aktif dan memberikan empati dan tentunya tadi Bu Retno juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh kunci. Nah, luar biasa sekali ya Bu Retno ya. Bu sudah memberikan proses coaching hari ini dengan baik. Nah, semoga selalu diberikan kemudahan dalam proses coaching selanjutnya. Nah, satu lagi, Pak Bu, Nggih, Bu, monggo. untuk kedepannya, nah ini ya, kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada siang hari ini? Nggih, Bu, untuk kompetensi nanti yang saya ingin kembangkan adalah saya ingin mendalami dan memahami alur theta lagi, sehingga coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik, Bu. Nah, luar biasa sekali Bu Retno. Jadi, Bu Retno ingin mendalami lagi nggih, apa, proses coaching sesuai dengan alur cerita sehingga ke depannya lagi bisa lebih baik. Terima kasih Bu Retno sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan observasi pada proses coaching Bu Retno tadi. Iya. Nah, Nggih, Bu. saya Nggih. cukup sampai di Nggih. sini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu.